Sesuai sama judulnya, film yang akan kita bahas kali ini fokus menceritakan tentang sebuah wanita yang bernama Mulan. Mulan digambarkan sebagai wanita yang tidak mengetahui posisinya sebagai seorang wanita karena ia mampu mengeluarkan chi dengan sangat sempurna yang seharusnya hanya dilakukan oleh seorang pria saja. By the way, chi itu semacam cakra lah biar lebih mudah dipahami. Oke, karena itu akan membuat malu keluarganya, desa, dan negaranya. Perempuan hanya bisa membawa kehormatan hanya melalui pernikahan, sedangkan laki-laki lah yang melalui peperangan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, intro dulu bos. Sebelum kita subscribe, silahkan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Di awal film diperlihatkan sebuah desa kecil yang damai. Di situ Mulan terlihat sedang mengejar ayamnya yang kabur. Namun sampai lompat sana dan lompat sini hingga ia hampir terjatuh. Untung saja karena ia adalah wanita yang berbeda dengan wanita yang lainnya, ia mampu menyelamatkan diri dengan sangat mudah. Namun warga yang melihatnya hanya bisa mengoceh. Ijeng, padahal dia seorang wanita ya. Tapi kok gitu ya? Ijeng, mungkin dia berpikir kalau dia itu seorang laki-laki. Ijeng. Oke, lanjut. Lalu di malam hari Ibu Mulan sedang berbicara kepada ayah Mulan terkait Mulan yang bertingkah selayaknya seorang laki-laki. Dan akhirnya ayahnya pun menceramahi Mulan terkait jati dirinya dan ia harus menerima semua itu. Di sini juga dijelaskan bahwa leluhur mereka adalah burung phoenix. Dan Sin lompat ke masa di mana Mulan yang sudah dewasa. Di sebuah gurun pasir yang luas terdapat sebuah pemuda yang didatangi oleh suatu wanita. Lalu wanita itu memasuki tubuh pria tersebut. Dari sini kita tahu bahwa ia adalah seorang penyihir. Ia lalu masuk ke sebuah desa melalui penyamaran tersebut. Di luar tembok terdapat pasukan berkuda yang hendak menyerang desa tersebut. Pasukan itu bernama Bangsa Rouran. Bangsa Rouran pun sekejap menghabisi pasukan yang berada di desa itu, dibantu penyihir tadi yang ternyata adalah sekutunya. Penyerangan itu pun sampai ke telinga sang raja. Di situ juga sudah terdapat satu-satunya prajurit yang selamat dari penyerangan tersebut dan memberitahu kepada raja yang mengetahui tentang kehebatan Bangsa Rouran yang dibantu oleh seorang wanita yang memiliki chi yang begitu besar. Lalu sang raja memerintahkan semua keluarga untuk menyerahkan satu orang laki-laki untuk menjadi prajurit. Ternyata prajurit yang selamat tadi adalah penyihir yang menyamar. Entah maksudnya apa yang menyampaikan pesan tersebut pada raja. Kita lanjut dulu cuy. Oke. Di markas Bangsa Rouran, si penyihir sedang berbicara dengan pemimpinnya yang bernama Borikan. Biar lebih simpel kita panggil Burik aja, oke? Ternyata penyihir itu dulunya diasingkan, tidak ada yang mau menerimanya sampai ia ditemukan dan direkrut oleh si Burik. Itulah mengapa mereka menjadi sekutu. Sin berpindah ke rumah Mulan. Orang tuanya memberi sebuah kabar gembira, namun tidak gembira untuk Mulan. Ternyata Mulan akan segera dijodohkan. Karena Mulan adalah anak yang berbakti, ia dengan terpaksa menuruti kemauan orang tuanya. Mulan pun segera didandan ala-ala wanita zaman dinasti gitulah. Ya karena film itu berlatar belakang zaman perang dinasti dulu. Setelah selesai dandan, mulai pun dibawa ke semacam tetua di desa itulah untuk mengetahui apakah Mulan sudah layak atau tidak menjadi seorang istri. Awalnya semua tampak baik-baik saja, namun karena jiwanya yang sebenarnya barbar, akhirnya dia lepas kendali dan membuatnya diomeli oleh tetua tadi. Di luar tiba-tiba kedatangan para prajurit yang mengumumkan setiap keluarga harus mengutus satu orang laki-laki. Karena di keluarga Mulan hanya ayahnya seorang laki-laki, yang ternyata ayahnya juga mantan seorang prajurit. Ia pun memutuskan untuk berangkat berperang lagi. Dengan rasa yang khawatir dan takut ayahnya pergi berperang lagi dan juga tidak kuat menahan diri, Mulan pun yang menyamar jadi seorang laki-laki memutuskan untuk pergi menggantikan ayahnya dengan membawa baju perang dan pedang milik ayahnya. Ayahnya yang mengetahui Mulan pergi hanya bisa berdoa kepada Dewa Phoenix untuk melindungi anaknya. Mulan pun tampak sudah mulai putus asa dan tersesat. Tiba-tiba datanglah burung phoenix untuk menunjukkan jalan kepadanya. Singkat cerita, tibalah Mulan di camp prajurit untuk mendaftarkan namanya. Ia menyamar sebagai Huajun. Di antrian pun, ia ada sedikit cekcok dengan seorang pria yang membuat jati dirinya hampir ketahuan oleh komandan. Kita sebut saja dia komandan Yip Man. Sin berpindah ke malam hari di saat para prajurit hendak pergi mandi. Mulan pun kebingungan karena hal tersebut. Untung saja tiba-tiba datanglah prajurit senior yang meminta satu orang untuk mengawasi gerbang.
Lalu Mulan pun dengan sukarela mengambil tugas tersebut. Singkat cerita, mereka di bawah pimpinan Komandan Ip Man menghabiskan hari demi hari dengan latihan. Latihan lagi, dan latihan lagi. Saat latihan, salah satu prajurit ketahuan berbuat tidak jujur yang membuat ia diusir. Karena berbuat tidak jujur, itu dianggap adalah sebuah aib. Malam hari di camp, Mulan sedang mengobrol bersama, anak ini namanya adalah Hong Hui. Biar lebih gampang kita panggil Kong, oke? Kong. Setelah lama mengobrol, Kong memberitahu bahwa Mulan atau Huang Jun sangat bau dikarenakan ia tidak pernah mandi selama di camp tersebut. Keesokan paginya mereka lanjut latihan. Mulan pun yang selama ini menahan diri untuk tidak terlalu mencolok, untuk menyembunyikan identitas aslinya, akhirnya tidak bisa menahannya lagi setelah dipancing oleh Kong. Mereka pun akhirnya bertarung dan akhirnya menarik perhatian semua orang yang ada di situ, termasuk Komandan Ip Man. Teman-temannya pun memuji-muji kehebatannya Mulan, namun sekali lagi temannya mengatakan kalau badannya Mulan itu bau dan perlu mandi. Mulan pun akhirnya memutuskan untuk mandi di danau. Awalnya saya pikir bahwa ini ada adegan vulgarnya gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir mantap juga nih Mulan. Oke. Selang beberapa lama datanglah Kong dan ikut mandi. Mulan pun sangat ketakutan jika identitasnya bakalan terbongkar. Ia pun menyuruh Kong untuk pergi. Di lain tempat, di markas bangsa Rauran, mereka sedang berdiskusi untuk melakukan penyerangan. Ternyata, si Burik ingin membalaskan dendamnya kepada Kaisar karena telah membunuh ayahnya. Mereka pun segera melakukan penyerangan. Mulan dan teman-temannya pun segera dipanggil untuk ikut dalam pertempuran, walau sebenarnya masa latihannya mereka itu belum tuntas. Dan tibalah pagi hari saat mereka melakukan persiapan untuk berangkat. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mengucap sumpah, yaitu sumpah setia, berani, dan jujur. Mulan pun tampak sangat tertekan dengan sumpah itu karena telah melanggar, yaitu dengan tidak jujur. Mereka pun langsung berangkat untuk bergabung dengan prajurit lainnya. Di perjalanan, mereka melihat banyak sekali tumpukan mayat. Singkat cerita, mereka pun sampai dan langsung bergabung di kamp prajurit yang lain. Keesokan paginya, mereka yang telah tahu bahwa bangsa Roran akan menyerang, segera mempersiapkan pasukan dan menunggu kedatangannya. Dan peperangan pun dimulai. Setelah anak panah dilempar, Burik dan beberapa pasukan berkuda lainnya segera berputar arah dan langsung dikejar oleh Mulan dan beberapa prajurit berkuda lainnya. Setelah saling melempar anak panah, hanya Mulan yang masih selamat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pengejaran seorang diri. Mulan yang kehilangan jejak pun tiba-tiba diserang oleh penyihir tadi. Mereka pun bertarung. Di sini penyihir terlihat sudah mengetahui jati diri si Mulan dan mengatakan bahwa Mulan harus menerima jati dirinya agar Chi-nya dapat keluar dengan maksimal. Singkat cerita, Mulan pun kalah dengan penyihir. Namun Mulan terselamatkan oleh lilitan kain yang menggulung di dadanya. Dengan tekad yang kuat, Mulan pun kembali ke medan pertempuran tanpa penyamaran sedikit pun. Ia pun membantai separuh pasukan yang membuat musuh ketakutan. Penyihir tadi pun menyerang pasukan dalam wujud gagak. Musuh pun menembak prajurit dengan batu pelontar. Mulan pun mendapatkan sebuah ide. Lalu dengan kudanya, ia menuju ke bukit di atas pasukan musuh yang sedang melontarkan batu tadi. Ia pun memanah beberapa musuh. Kemudian musuh menyerang balik dengan melontarkan sebuah batu api. Ternyata itu memang rencana Mulan untuk membuat longsor salju. Dan akhirnya tim Mulan yang memenangkan peperangan saat itu. Saat berkumpul, Mulan pun datang ke Komandan Ip Man untuk mengakui semua kebohongannya yang membuat Mulan langsung diusir. Mulan pun terlihat sangat sedih dan menangis. Ia pun didatangi oleh penyihir tadi. Ternyata penyihir tadi dulunya adalah seorang wanita yang sama seperti Mulan. Ia diasingkan karena ia memang berbeda seperti wanita yang lainnya. Itulah yang membuat dia terjebak dalam kegelapan. Ia pun mengajak Mulan untuk bergabung bersamanya. Ia pun memberitahu Mulan tentang rencana penyerangan yang akan dilakukan. Setelah mengetahui semua itu, Mulan pun langsung menuju Komandan Ip Man untuk memberitahu rencana musuh untuk menyerang langsung ke pusat kerajaan dan membunuh Kaisar. Karena tekad, kesetiaan, dan keberanian Mulan, Komandan Ip Man pun langsung memerintahkan pasukan terpilih di bawah pimpinan Mulan untuk menuju pusat kerajaan menyelamatkan Kaisar.
Di pusat kerajaan ternyata bangsa Boran sudah mulai melakukan penyergapan dengan penyihir sebagai pengalihan. Di singgasana raja, ajudan sang raja mengatakan bahwa ternyata si Burik sudah menunggu raja di istana baru yang belum jadi dan ditantang untuk berduel. Raja pun mengabulkan permintaan tersebut dan langsung bergegas. Mulan dan pasukan terpilih pun tiba di pusat kerajaan dan langsung melakukan pertarungan. Sedangkan raja bersama beberapa pengawalnya akhirnya tiba di istana baru dan langsung disergap oleh bangsa Rauran. Singkat cerita, hanya rajalah yang tersisa dan raja pun melawan balik. Hebat juga nih rajanya nih. Namun karena kalah jumlah, ia pun akhirnya tertangkap juga. Mulan bersama pasukannya dengan susah payah menuju singgasana raja untuk mencari sang raja. Di perjalanan mereka pun dihadang, namun Mulan pun langsung terus menuju singgasana. Sedangkan yang lainnya menghadang musuh agar tidak mengejar Mulan. Sesaat sampailah Mulan di singgasananya. Ternyata yang duduk di singgasana itu adalah sang penyihir. Mereka pun berbincang-bincang. Penyihir itu ternyata iri terhadap Mulan karena Mulan ini bisa diterima oleh masyarakat sedangkan ia tidak. Namun Mulan pun mengatakan bahwa belum terlambat untuk si penyihir untuk berada di jalan yang benar. Penyihir pun langsung menjadi gagak dan pergi. Mulan pun mengejarnya. Yang ternyata penyihir itu memang sengaja untuk menuntun Mulan menuju tempat raja berada. Di tempat raja, ternyata si Burik sudah bersiap untuk membunuh raja dengan melemparkan raja ke lahar yang sudah disiapkan. Seketika datanglah si penyihir. Burik yang mengetahui kedatangan Mulan langsung memanah si Mulan. Namun penyihir tadi pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si Mulan. Singkat cerita, Mulan pun akhirnya bertarung dengan si Burik. Mulan yang hampir kalah pun tiba-tiba mendapatkan semangat dari Dewa Phoenix. Dan si Burik pun akhirnya kalah. Belum kalah sih sebenarnya, cuma hampir kalah. Saat Burik sudah hampir kalah, ia pun melemparkan anak panah ke raja. Untung saja Mulan tepat waktu membuka ikatan tangan raja. Dan raja pun terselamatkan. Dan Mulan pun menendang anak panah itu tepat di dada si Burik. Dan si Burik pun mampus. Singkat cerita lagi, kerajaan pun memenangkan peperangan. Berkat jasa dan pengorbanan si Mulan menyelamatkan raja dan kerajaan, Mulan pun dipanggil untuk menghadap raja dan ditawarkan masuk ke pasukan elit dan menjadi pengawal raja. Namun Mulan pun menolak permintaan itu karena ia masih merasa bersalah dengan keluarganya karena pergi dengan cara tanpa berpamitan. Singkat cerita, tibalah Mulan di desanya. Ia tampak disambut baik oleh keluarga dan warga desa. Sesaat kemudian datanglah Komandan Yip Man dengan membawa hadiah dari raja untuk Mulan berupa pedang yang bertuliskan 3 pilar yaitu setia, berani, dan jujur, dan ditambah satu lagi yaitu mengabdi kepada keluarga. Komandan Yip Man pun sekali lagi menawarkan permintaan raja agar Mulan mau masuk ke pasukan elit dan menjadi pengawal raja. Tanpa tahu apa jawaban dari Mulan, dan film pun langsung naki. Film ini menurut saya mempunyai satu pesan moral yang sangat kuat untuk jangan membatasi kemampuan seseorang hanya karena gender. Lelaki bisa saja mahir dalam tugas wanita dan begitu pun sebaliknya. Dan kita juga diajarkan untuk menerima dan mengembangkan bakat yang sudah ada dalam diri kita untuk bisa menjadi seseorang gitu. Gitulah pokoknya. So formal. Oke, bye bos. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.